Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait Global Supply Chain Management dari perusahaan Johnson Johnson Indonesia. Ini merupakan anggota kami. Yang pertama Frederick Ligata, yang kedua Tania Lihawa, yang ketiga Holly Magobes, dan yang keempat Justin, serta kelima Tanaya Christine. Johnson Johnson merupakan sebuah perusahaan multinasional yang sudah dibangun sejak tahun 1886, tepatnya di New Brunswick, New Jersey, Amerika Serikat. Perusahaan ini memfokuskan bisnis terhadap produsen peralatan, medis, farmasi, serta barang konsumen dalam kemasan. Lalu pada tahun 1973, Johnson Johnson hadir di Indonesia dengan sebuah PT bernama PT Johnson Johnson Indonesia yang bergerak di dalam 4 sektor, yaitu consumer health, pharmaceutical, medical device, dan juga vision. Produk Johnson Johnson memfokuskan kepada 3 sektor utama. Yang pertama, consumer health, yang kedua, pharmaceutical, dan yang ketiga, medical device. Ini merupakan contoh-contoh produk yang ada dan tersebar di pasaran Indonesia. Johnson Johnson percaya bahwa berlaku secara etis dan juga bertanggung jawab merupakan hal yang sangat baik. Perusahaan memastikan bahwa akan selalu menjaga diri dan berjalannya bisnis dengan standar yang tinggi serta produk dan layanan yang sempurna. Berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan menciptakan komunitas yang lebih sehat, termasuk pikiran, tubuh, serta lingkungan. Sehingga seluruh individu yang ada di perusahaan terus berusaha yang terbaik untuk dunia serta masyarakat yang lebih baik. United Against TB. Melalui program ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sebuah masalah. Deteksi dini terkait masalah TB ini, serta kegiatan ini tujuannya adalah memberdayakan kaum muda sebagai generasi yang peduli dan mendukung upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Selanjutnya ada supply chain. Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan juga pemasok untuk dapat memproduksi serta mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Jaringan yang dimaksud ini bisa seperti aktivitas, orang, entitas, informasi, serta sumber daya. Fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis seperti manufaktur, retail, serta grosir. Selanjutnya ada supply chain untuk produk. Berikut adalah bagian supply chain. Yang pertama ada supplier, ke manufakturer, ke distributor, ke retailer, lalu ke tangan customer. Selanjutnya ada proses produksi. Dalam tahap pertama proses produksi ada konsultasi, lalu ke pengenalan produk, perencanaan produk, research and development, pembuatan sampel produk, keputusan akhir, lalu izin BPOM HKI dan halal, ke produksi dan pengemasan, kontrak kerja, produksi, ada pengecekan kualitas, selanjutnya ke distribusi dan ke tangan customer. Oke, selanjutnya ada aliran informasi Johnson Johnson. Yang pertama ada CRM, Customer Relationship Management. Yang kedua ada Marketing Campaign. Yang ketiga ada CCR, Corporate Social Responsibility. Untuk CRM, Customer Relationship Management, platform CRM Johnson Johnson dibangun berdasarkan persyaratan yang sepenuhnya diprioritaskan oleh bisnis dengan cara yang gesit. Yang menghasilkan tingkat adopsi yang tinggi saat itu, Johnson Johnson memainkan peran yang mendukung peluncuran kemampuan baru oleh negara-negara pelatihan, melibatkan mereka dalam proses dan bekerja pada peningkatan berkelanjutan dari solusi yang selaras. Implementasi CRM dalam perusahaan Johnson Johnson telah memberikan konsultasi di berbagai tingkatan dari berbagai peran selama 8 tahun terakhir. Kolaborasi kami dimulai dengan menyediakan analisis bisnis untuk solusi Vira CRM mereka, terutama di bidang otomasi tenaga penjualan. Selanjutnya ada marketing campaigns. Kampanye pemasaran sangat penting bagi bisnis apapun untuk berhasil. Untuk itu, Johnson Johnson telah berhasil menyelenggarakan beberapa kampanye. Yang pertama ada hashtag Softest Touch. Kampanye Johnson Baby Cotton Touch adalah produk bayi pertama yang dikombinasikan tanpa iritasi dengan kapas alami. Persembahan brand terbaru ini disambut 700 influencer ke virtual baby shower. Yang kedua ada Care Inspire Care. Pada tahun 2012, sebuah studi global mengungkapkan bahwa banyak orang di seluruh dunia percaya bahwa dunia menjadi tempat yang kurang peduli.
sehingga Johnson & Johnson ingin mengubah keyakinan ini dan meluncurkan platform Care Inspire Care untuk menginspirasi dunia. Yang terakhir ada CSR, Corporate Social Responsibility. Menurut company Johnson & Johnson menghadirkan pola pikir kesetaraan dalam segala hal yang kami lakukan, memulai tindakan bertujuan untuk mendefinisikan kembali pandangan hidup yang sehat. Selama 10 tahun terakhir, Johnson & Johnson telah mengurangi jejak karbon secara signifikan dan berada di jalur yang tepat untuk membantu Johnson & Johnson memenuhi sasaran netralitas. Pada tahun 2030, selain itu, pada tahun 2022, semua lensa kontak EQV dibuat menggunakan 100% energi terbarukan, membantu bisnis mencapai tujuan iklim global untuk mendapatkan 100% kebutuhan listriknya dari sumber terbarukan 3 tahun lebih awal. Johnson & Johnson juga berinovasi dalam memproduksi, mengangkut, dan membuang produk kami secara bertanggung jawab untuk mengurangi limbah. Aliran keuangan Johnson & Johnson. Dalam PPT ini, saya mengambil contoh obat Presista, yaitu obat bagi penderita HIV. Obat ini dibuat di warehouse-nya, lalu produk ini akan dikemas dan disusun dalam palet yang memiliki barcode. Kemudian akan diantar menggunakan truk atau kapal atau pesawat ke distribution center. Setelah itu, obat ini akan didistribusikan sesuai tempat konsumennya dan juga didistribusikan ke rumah sakit dan apotek. Selanjutnya, bisa dilihat grafis dalam PPT, di mana pada tahun ini, pendapatan yang didapat sebesar 93,78 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan sebesar 1.461.261.881.000 rupiah, dan laba bersihnya sebesar 20,88 miliar US dollar, atau dalam rupiahnya sebesar 326.685 miliar 348 juta ribu rupiah. Jadi stakeholder dari Johnson & Johnson itu ada 10. Yang pertama adalah advocacy group atau trade association. Yang kedua patient and customer. Yang ketiga customer. Yang keempat employees. Yang kelima healthcare providers. Yang keenam local community. Yang ketujuh government or policy workers. Yang ke-8 investors. Yang ke-9 non-governmental organizational or NGOs. Yang ke-10 yaitu adalah supplier. Network Design dan Strategi Supply Chain Johnson & Johnson. Strategi Supply Chain and Network Design Johnson & Johnson telah merangkul manajemen rantai pasokan dan membantu Johnson & Johnson mengurangi biayanya dalam menjalankan bisnis dengan mempersempit kepastian dan kecepatan respons terhadap pasar sambil memaksimalkan nilai tambah. Ini telah membantunya bersaing secara efisien di area lokal maupun di kancah global. Johnson & Johnson terus mengandalkan para profesional bisnis di luar negeri untuk memasarkan produk bayinya dengan harga yang sangat kompetitif. Ada banyak fitur operasi perusahaan yang mencerminkan praktik umum dalam supply chain strategy. Menurut manajemen rantai pasokan, beberapa fitur menonjol yang dipamerkan oleh Johnson & Johnson meliputi pengembangan optimasi jaringan strategis yang komprehensif. Johnson & Johnson terikat dengan sekitar 245 perusahaan di seluruh dunia dan berbagai pusat dan fasilitas distribusi. Mengembangkan kemitraan strategis dengan distributor, pemasok, dan pelanggannya, ini memiliki saluran komunikasi yang efektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting dan meningkatkan operasinya. Ini menggunakan koordinasi desain produk untuk memastikan bahwa produk terbaru dan yang sudah ada selalu digabungkan secara optimal ke dalam rangkaian pasokan. Johnson & Johnson telah banyak berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk mempertahankan operasi rantai pasokan. Perusahaan terlibat dalam kontrak pengadaan, penjadwalan, dan proses perencanaan yang memastikan bahwa ia hanya menangani kompetensi utamanya dalam mengembangkan produk kecantikan dan kesehatan sambil menyerahkan sisanya kepada mitra dan pemasoknya. Perusahaan telah mengembangkan strategi transportasi yang efisien yang memperhatikan frekuensi pengangkutan produk, kontrak, dan rutenya. Ia merencanakan produk harian dan distribusi produk-produknya serta mengurus semua node dalam rangkaian pasokan.